Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Masih sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat, yes. Iya. Mana tadi? Udah kan, Dek? Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu membaca doa ya. Ya, Bu. Coba yang membaca doa kami persilakan kepada Ananda kami Rudi Hartono. Silakan dipimpin, Nak, doanya. Ayo kawan-kawan, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Main doanya nih. Wabil Islamidina Wabil Muhammadin Nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Iya, terima kasih pada Ananda kami yang sudah membawakan doa untuk kita bersama. Semoga pelajaran kita nanti Allah berikan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran, kita absen dulu ya. Nak Nurlismi ada? Ada, Bu. Mas Leli? Hadir, Bu. Quran Arima? Hadir, Bu. Ini Marlina? Hadir, Bu. Nita? Ya. Sebelum kita lanjutkan pelajarannya, Ibu mau tanya dulu pelajaran kita sebelumnya. Masih ingat tentang hidup tenang dan berperilaku jujur? Ya, Bu. Ya, Bu. Apakah sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang masuk kita pelajaran hari ini tentang sholat kewajibanku. Hari ini, siapa yang sudah sholat zuhur? Ada yang salah jawab? Ya, Bu. Nah, ini aja masih waktu siang, belum waktu zuhur. Iya. Nah, berarti sholat apa tadi? Sholat subuh. Sholat Subuh, Bu. subuh ada berapa rakaat? Rakaat, Bu. Rakaat. Nah, sholat, pembahasan kita hari ini tentang inti ibadah sholat, hikmah sholat, dan praktek sholat. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita bahas yang pertama tentang pengertian sholat. Sholat artinya doa. Doa itunya apa maksudnya? Doa itu meminta kepada Allah. kepada Allah. Sholat diartikan sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat diwajibkan bagi kaum muslim baik dia laki-laki maupun perempuan yang muslim. Di dalam sholat itu ada surah Al-Kausar ayat 2. Apa maksudnya ini? Ini maksudnya ayat atau surah yang mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat. Sebelumnya, siapa yang tahu surah Al-Kausar itu semuanya ada berapa ayat? 3 ayat. 3, Bu. 3 ayat. Ayat yang pertama, coba dibacakan dulu sama Mas Leli. Ya, Bu. Dibacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar.
Iya, lanjutkan sampai ayat ketiganya. 20. 20. Lil Rabbi kawan nahar. Inna sani akan al-akhar. Iya, surah Al-Kautsar ada terdiri dari 3 ayat. Yang pertama, inna a'toina kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Iya. Di ayat yang kedua inilah yang diambil ayat yang mewajibkan tentang melaksanakan sholat, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah Di rumah, sebagai sini, ibadah dan bawa. mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sini di dalam melaksanakan sholat ada yang namanya inti ibadah sholat. Pertama, sholat merupakan tiang. Nah, yang kedua, barang siapa menegakkan sholat berarti telah menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Nah, sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Orang yang nggak beriman nggak usah kita ajak ya teman-teman. Kawan-kawan semua, ada mana tahu ada sahabat atau kawan kita yang bukan Islam, nggak usah kita ajak. Kenapa? Karena mereka bukan orang Islam ataupun bukan orang yang beriman kepada Allah. Nah, terus ini ada inti ibadah sholat yang lain, yaitu sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah. Nah, kita sebagai hamba Allah harus bersifat mengabdikan diri kepada Allah. Yang selanjutnya melaksanakan sholat berarti Nama-nama muridnya ada? dan seterusnya. Nah, ini ada yang namanya hikmah sholat. Apa hikmahnya kalau kita melaksanakan sholat? Nah, ini nilainya. Yang pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diri kepada Allah. Yang ketiga, disiplin waktu. Yang keempat, hidup bersih. Yang kelima, hidup tertib dan teratur. Dan selanjutnya, sampai yang terakhir, memelihara diri dari perbuatan dosa. Nah, Ibu tanya dulu, apa yang dinamakan dengan hidup bersih? Apa kaitannya dengan sholat? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Atau Bapak? Nanti bisa jadi PPG gagal. Ya, dia tak terdaftar di sini. Kalau bisa ikut PPG. Hidup bersih kaitannya dengan sholat. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat, yang pertama kita lakukan itu apa? Coba Anak Nur Aminah, apa yang kita lakukan sebelum melaksanakan sholat? Berwudu. Iya, berwudu. Wudu itu artinya apa? Bersuci, Bu. Bersuci atau membersihkan diri dari hadas, najis, ataupun kotoran. Kita harus sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus membersihkan diri dari membersihkan badan, tempat, dan pakaian daripada najis atau najis baik dia najis atau kotoran, baik dia itu najis atau hadas kecil atau hadas besar. Selanjutnya ada yang namanya di sini hikmah sholat itu membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Kenapa ada di sini hikmah tentang ini dalam melaksanakan sholat? Nah, contohnya, kalau kita melaksanakan sholatnya di masjid. Di dalam masjid itu, yang hadir di situ apakah cuma kita aja? Tidak kan anak-anak ibu, di situ pasti ada orang lain. Ada yang kita kenal, ada yang tidak kenal,
Tapi setelah kita sama-sama melaksanakan sholat di dalam masjid itu, akhirnya kita saling mengenal. Makanya di dalam sholat itu hikmahnya membina kebersamaan, persatuan, persaudaraan, dan lain-lain. Nah, di dalam sholat, udah ada nggak yang tahu bagaimana gerakan-gerakan di dalam sholat itu? Tahu, Bu. Pernah nggak dipraktekkan itu? Di dalam rumahnya orang tuanya menyuruh, di televisinya disuruh. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan praktek ataupun gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat. Semuanya seperti artinya tadi, sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, gerakan-gerakannya diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tapi di dalamnya itu masih banyak gerakan. Ada yang namanya i'tidal, ada yang ruku. Nah, coba diperhatikan. Nah, di sini ada beberapa gambar. Yang pertama, gambar tentang takbiratul ihram. Inilah gerakan yang pertama kita kerjakan ketika melaksanakan sholat. Gerakan melaksanakan sholat ini berdiri tegak lurus. Baru yang selanjutnya di dalam situ ada takbiratul ihram. Ini gambarnya. Dia mengangkat tangan. Dan yang ketiga ada nah, di sini dia sedang membaca surah Al-Fatihah. Habis surah Al-Fatihah nanti dia akan membaca ayat pendek. Terserah Ibu mau membaca ini apa. Nah, selanjutnya ada ruku ini. Nah, ini dia. Kita badan kita dibentukkan harus sejajar, punggung dengan kepala, dan tangan kita ditaruh di atas. Dan menghadap ke arah kiblat. Yang selanjutnya, gerakan yang selanjutnya ada i'tidal. I'tidal itu bangkit dari yang selanjutnya gerakan-gerakannya ada duduk di antara dua sujud. Anak-anak ibu, ini harus diperhatikan. Nanti ada itu dua jenis duduknya, ada yang duduk di antara dua sujud, ada dia duduk tasahud awal, dan ada duduk tasahud akhir. Nah, perhatikan duduk antara dua sujud. Gerakannya seperti ini anak-anak ibu. Kaki yang kiri kita dudukin, kaki yang kanan diberdirikan, dan sebelumnya kita letakkan. Dan bagian belakangnya seperti ini, tangan kita di atas paha dan mata pandangan kita tetap depan sejajar. Nah, selanjutnya ada yang namanya sujud. Nah, seperti ini anak-anak ibu gambar sujud. Siku kita tidak boleh kena ke sejadah. Kenapa tidak boleh ke sejadah? Kenapa siku kita? Karena kalau siku kita ke sejadah, harusnya diibaratkan hewan yang sedang kalau kita bahasa hewannya itu hewan yang diibaratkan kalau ada orang yang sholat pernah ke sejadah berarti diibaratkan hewan yang sholat. Jadi anak ibu kalau kita praktik sholat atau melaksanakan sholat, musimnya tidak boleh ke sejadah. Kakinya di sini diberdirikan. Ya. Selanjutnya ada gerakan tahiyat akhir. Di sini berbeda. Tadi ada tahiyat awal, bentuknya seperti yang di atasnya. Kaki kanannya, kaki kiri didudukin. Kaki kanan diberdirikan. Dengan tahiyat akhir, kaki kirinya nanti. Ini dia. Tahiyat akhir, kaki kirinya dimasukkan ke bawah kaki ke kanan di bagian depannya. Ini ada jari telunjuk. Ini jari telunjuk ini
kita lakukan ketika sampai pada bacaan syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillah kita mengucapkan bahwa itu adalah sah. Nah, gerakan yang terakhir di sini ada kanan dan ke kiri. Nah, di dalam gerakan ini kepala kita yang menoleh, badannya nggak boleh ikut bergerak. Bergerak cuma kepala. Ini gerakan salam inilah yang menunjukkan kita sudah selesai melaksanakan sholat. Nah, kalau kita tengok gambarnya semua ada di sini. Yang membaca niat, takbiratul ihram, ada membaca surah, ada gerakan salam. Nah, di sini ada bacaan-bacaan tentang sholat. Ini nanti kita hafal satu-satu ya anak-anak ibu. Maju ke depan satu, mulai dari bacaan sholat, bacaan ketika ruku, bacaan ketika sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat awal, dan tahiyat kedua. Ya. Nah, anak ibu yang ibu sampaikan tadi, ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Apa nak? Coba ditanyakan. Setelah selesai ruku apa yang dibaca, Bu? Apa nak? Setelah selesai ruku apa yang dibaca, Bu? Iya, itu yang kita tadi seperti yang ibu sampaikan tadi, namanya iktidal. Ya, nih kita sambil membaca Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu ya anak ibu Aminah. Iya, Bu. Yang lain ada lagi pertanyaan? Iya, Bu. Ada? Oke. Karena ada lagi pertanyaan. Untuk anak-anak ibu bagi kelompoknya menjadi dua. Satu kelompok A dan satu kelompok B. Kelompok A sama kelompok B nanti membuat menjawab soal yang ibu buat, yaitu tentang menulis nama-nama gerakan yang ada di dalam sholat. Paham anak ibu? Iya, Bu. Iya. Silakan dikerjakan, kasih waktu cuma 5 menit ya. Kerjasama. Paham. Dari bilang paham. Iya, iya. Ya, kelompok apa sih ya? Iya, Bu. Ya. Siapa yang memimpin di situ? Kelompok 1. Kelompok A, siapa yang mempresentasikannya? Saya, Bu. Ya, coba sebutkan nama-nama gerakan di dalam sholat. Ada. Takbiratul ihram, Bu. Takbiratul ihram, Bu. Ya. Baca Fatihah, Bu. Gerakan nak. Oh, gerakan. Ruku, Ibu. Bu. Iktidal. Sujud. Bu. Duduk antara dua sujud. Dan tahiyatul awal, Bu, dan tahiyatul akhir. Salam. Iya, bagus. Coba dari kelompok 2, Nurul Ismi. Coba dipresentasikan nama-nama Iya, gerakan Bu. sholat. Yang pertama, Bu, takbiratul ihram. Yang kedua ruku, Bu, baru iktidal. Baru sujud, Bu, duduk antara dua sujud.
Oh, lu soalnya Tahiyat dong, iya. awal, Bu. Tahiyat Benar, akhir. Dan terakhir, Bu, salam. Lu soalnya dong. Iya. Alhamdulillah dari presentasi tadi dari kelompok A sama kelompok B, insya Allah tentang sholat ini sudah paham. Nanti sama-sama kita praktekkan di musola ya, anak-anak ibu. Iya, Bu. Ya, Bu. Ada lagi pertanyaan? Dari materi kita hari ini ada lagi pertanyaan? Tidak, Bu. Oke. Karena nggak ada pertanyaan di sini, pelajaran hari ini Ibu simpulkan sholat ialah ibadah yang wajib dikerjakan bagi umat Islam, baik dia laki-laki dan perempuan yang muslim. Nah, di dalam sholat itu ada beberapa inti sholat, yaitu kewajiban kepada Allah dan seterusnya. Di dalam sholat itu ada hikmah melaksanakan sholat. Yang pertama tadi mengingat kepada Allah. Yang kedua bisa waktu dan seterusnya hidup bersih dan lain-lain. Sini lagi bertanya yang mau ditanyakan, semua sudah paham? Ya, Bu. Pak Hintung? Kamu. Ini ada 3 subukasi, nomor 1 sampai nomor 5. Nanti tolong dikerjakan di rumah ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini. Tadi kita awali dengan bacaan doa, akhirnya juga dengan membaca doa Alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi panas, itu aku lah siapkan. Pulang sana dulu, Pak Jom. Diunggah. Nara gabung. Pulang ah. Tak boleh.